Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita, Wenya Family. Untuk kali ini kita akan memasak baby gurita. Kita mau masak apa? Ikutin video kita dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya, biar ketahuan kita mau masak baby gurita ini mau dimasak apa. Yang jelasnya ini resep requestan dari Ayu iparku yang paling cantik dari pagar alam. Oke, bahan yang kita butuhkan ini baby gurita sebanyak 1 kilo. Tuh, seger-seger banget bukan? Dan jagung manis 3 on, 1 akar wortel, bawang bombay, daun bawang, daun seledri, bawang putih bubuk atau bawang putih biasa juga nggak apa-apa, saya malas giling, dan masako, merica, saus tiram, kecap manis, dan saus ekstra pedas. Dan kita juga membutuhkan 15 biji cabai merah, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Ini kita rebus jagungnya ya. Direbus jagung hingga matang. Oke, kita belah ini ya. Bersihkan gurita itu cukup mudah, tinggal kita buang ini kantong kecil di sini. Nih, yang ini kita buang. Selebihnya bisa kita ambil, kita potong. Selagi kita membersihkan guritanya, kita akan mengeser apa saja manfaat daging gurita, yaitu baik untuk jantung, kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat pada boga bahari jenis moluska seperti gurita dan cumi-cumi, diyakini baik untuk dikonsumsi karena mampu memenuhi kebutuhan DHA sebanyak 500 mg. Selain itu, kandungan omega 6-nya juga mampu memberikan pertahanan bagi tubuh dan menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, serta sel-sel saraf otak. Mengatasi anemia, seperti jenis boga bahari lainnya, daging gurita juga mampu merangsang produksi dan produktivitas sel-sel darah merah. Ini terjadi karena kandungan vitamin B12-nya cukup tinggi dibanding boga bahari jenis lain. Vitamin B12 sendiri adalah zat yang aktif dalam proses pembentukan sel-sel darah merah serta menjaga sistem saraf. Dengan sel-sel darah merah yang cukup, tubuh akan selalu terjaga dan terhindar dari anemia yang menyebabkan kamu merasa lemas. Manfaat selanjutnya yaitu menutrisi kulit. Kombinasi antara omega 3, magnesium, fosfor, dan protein dalam daging gurita menurut penelitian mampu mencegah resiko penuaan dini. Selain itu, kombinasi zat tadi juga mampu menjaga tingkat keasaman kulit menjadi lebih sehat dan mengendalikan produksi minyak yang berlebih. Kulit pun tampak sehat dan mendapatkan nutrisi dari dalam. Mencerdaskan otak. Daging gurita juga sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak sebab kandungan omega 3 dan zat-zat besi sangat baik untuk merawat kesehatan saraf otak anak. Dengan mengkonsumsi daging gurita pun anak akan lebih mudah menyerap informasi selama ia dalam proses belajar. Tidak hanya itu, untuk orang dewasa kombinasi nutrisi tadi juga efektif mencegah gangguan mental dan mengurangi resiko Alzheimer.
Dan bermanfaat untuk meningkatkan stamina. Bagi pria yang ingin meningkatkan stamina, khususnya saat melakukan hubungan intim bersama pasangan, kamu dapat mencoba mengkonsumsi gurita yang kaya akan kandungan zat besi, kalsium, magnesium, potasium, serta fosfor. Dengan nutrisi tersebut, stamina akan maksimal dan meningkat, sehingga hubungan rumah tangga berjalan harmonis. Meski manfaat daging gurita sangat banyak, pengolahan daging gurita juga harus dilakukan dengan tepat, terutama pada gurita yang memiliki tentakel, sebab besar kemungkinan jenis gurita tersebut telah terkontaminasi parasit dan bakteri berbahaya. Teman-teman semua, ini sudah kita iris, bawang merah, cabai merah udah kita iris, daun seledri sudah diiris, daun bawang dan bawang bombay. Dan untuk guritanya juga sudah kita bersihkan dan kita potong-potong. Jagung sudah direbus sama wortel juga direbus. Setelah semua bahan-bahan disiapkan, kita panaskan minyak lebih kurang 5 sendok makan. Setelah minyak panas, kita tumis bawang bombay hingga harum. Selagi menunggu bawangnya harum, bawang bombaynya harum, ini saya akan membagikan tips cara membeli gurita. Yang pertama, belilah gurita dalam jumlah lebih banyak dari takaran yang ingin kita siapkan, sebab gurita akan berubah jadi lebih kecil saat dimasak. Kedua, pilih gurita segar, yakni yang tidak berbau dan baru diambil dari lautan. Tips untuk membersihkannya: cuci dengan air dingin, lalu hilangkan paruh dan tempat tinta di antara tentakelnya. Bersihkan atau buang kulit kalau tidak digunakan. Teman-teman bisa lihat video saya pas saat saya membersihkan tadi ya. Keempat, tidak masalah kalau kamu hanya menemukan gurita frozen. Keuntungannya daging gurita jadi lebih lembut saat proses pelelehan. Kelima, tips sebelum memasak gurita frozen. Sebelum memasak gurita yang frozen, pastikan meleleh di dalam kulkas bukan freezer selama 24 jam. Cara lainnya, lelehkan di dalam air dingin selama 3 jam. Oke, nanti kita lanjutkan lagi tips-tipsnya. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu cabai merahnya karena bawang bombaynya sudah harum. Diaduk, jangan sampai gosong. Nah, selagi nunggu bawang merahnya mateng atau setengah mateng, kita lanjut ke tips selanjutnya, yaitu cara membersihkan gurita frozen. Cara membersihkan gurita frozen: cuci dengan air dingin, lalu sentuh seluruh bagiannya, pastikan tidak ada sisa pasir yang menempel, lalu sisihkan. Dan tips ketujuh, memotong gurita. Namun sebelum tips ketujuh, kita masukkan terlebih dahulu guritanya. Diaduk sampai rata guritanya. Ini untuk memasak gurita nggak usah ditambah air ya, karena nanti di gurita itu akan banyak mengandung air. Jadi nggak usah tambahkan air. Diaduk aja terus. Kita menunggu setengah matang. Nah, selagi menunggu itu setengah matang, kita lanjut lagi ke tips memotong gurita. Potong gurita jadi beberapa bagian dengan pisau yang tajam. Potong sesuai selera, tapi jangan terlalu kecil, karena semakin mengecil saat dimasak. Sebelum kita lanjut ke tips, kita masukkan dulu bumbu-bumbunya. Masukkan masako. Masukkan saus tiram 1 bungkus. Dan saya tidak akan menggunakan garam dan gula lagi ya. Saya cukup menggunakan bumbu yang ada ini saja, yaitu masako, saus tiram, lada bubuk, kecap manis, dan saus ekstra pedas, serta bawang putih bubuk. Oke, kita lanjut lagi ke tips memotong gurita. Potong gurita jadi beberapa bagian dengan pisau tajam. Potong sesuai selera, tapi jangan terlalu kecil karena semakin mengecil saat dimasak.
Setelah semua bumbu-bumbu dimasukkan, itu sudah mulai kelihatan bukan kalau air yang dikeluarkan oleh daging-daging gurita lumayan cukup banyak. Itu kita masukkan kecap 5 sendok makan dan saus ekstra pedas 5 sendok makan ya teman-teman. Kita aduk terus hingga benar-benar matang sempurna. Nah, selagi menunggu matang sempurna, kita balik lagi ke tips bagaimana cara mengolah daging gurita. Kalau kita masak ini kan baby gurita, jadi nggak perlu membuang kulitnya. Namun jika kita menemukan gurita yang ukuran besar, kita perlu membuang kulitnya jika diperlukan. Tapi kalau nggak mau membuang kulitnya juga nggak apa-apa. Namun sebelum masuk ke tips tersebut, kita masukkan dulu wortel dan jagungnya tadi. Kita koreksi rasa ya, jika kurang pas, teman-teman bisa menambahkan garam atau gula dan penyedap lainnya ya. Ini berhubung saya cicip sudah pas semuanya, jadi saya tidak menambahkan apa-apa lagi selain bumbu yang kita sediakan. Hanya saja tadi saya lupa memberitahu bahwa kita butuh tomat. Ini saya butuh tomat 2 biji. Jadi saya masukkan tomatnya. Nah, ini kita angkat dan kita sajikan. Baru kita balik lagi ke tips untuk membersihkan gurita yang gede tadi ya, teman-teman. Untuk menemukan gurita yang gede, mungkin bagian awal yang biasanya membuat bingung kita adalah bagaimana membersihkan gurita. Dengan bentuknya yang bulat utuh, gurita seakan tidak memiliki akses untuk dibersihkan. Ya, emang kita harus memotongnya dulu. Balikan gurita dan potong membentuk lubang di tengah-tengah tempat tentakelnya bertemu. Selanjutnya, keluarkan kantong tinta dan organ-organ dalam gurita. Tidak jauh beda dengan gurita baby tadi yang kecil seperti yang saya lakukan. Namun tidak perlu takut repot ya teman-teman ya, karena organ dalam gurita ini bentuknya berkantong dan sudah terpisah-pisah sehingga mudah dibersihkan. Selanjutnya tinggal bilas gurita dengan air mengalir, jangan mengulitinya dulu karena tidak seperti cumi-cumi. Lapisan luar gurita lebih mudah dibersihkan saat sudah matang. Jadi, kini didihkan air dan masukkan gurita saat air sudah mendidih. Pastikan air berkurang, pastikan air merendam gurita seluruhnya. Maksudnya kok pastikan airnya berkurang. Nah, jika air berkurang, tambahkan lagi air sampai menutup gurita. Jadi gurita itu harus benar-benar tertutup oleh air. Tambahkan bumbu-bumbu dalam air rebusan untuk membuat gurita lebih sedap. Rebus gurita hingga lunak. Anda bisa mengujinya dengan menusuk bagian tebal tentakel menggunakan garpu. Daging gurita yang matang akan mudah ditusuk. Tidak seperti siput lain yang semakin lama direbus akan semakin keras. Gurita membutuhkan waktu sekitar 20 menit hingga 1 jam untuk membuatnya empuk. Merebus selama 5 menit justru akan menghasilkan daging yang agak liat. Begitu matang, bilas gurita dengan air dingin yang mengalir. Kemudian Anda bisa mengelupas kulitnya luar dengan mudah. Setelah dikelupas, Anda bebas memasaknya sesuai resep yang Anda punya. Oke teman-teman semua, terima kasih karena sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Dan demikianlah resep gurita kita dan manfaat gurita serta tips-tipsnya. Karena hanya disuruh sama bagian closing atau bagian penutupan, jadi pengen nutup dulu ya, sekalian udah penutupan nanti pengen lanjut lagi makan karena nasinya belum habis. Jadi ada makanan dan kakak belum udah. Jangan lupa tonton sampai habis ya, dan buat yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan tonton terus, dan tombol lonceng yang ada di tulisan subscribe biar kalian dapat notifikasi tiap harinya. Jangan lupa like, comment, and share ke media sosial kalian. Bye, Anu mau lanjut makan karena lapar.